Halo, perkenalkan nama saya Agnes Regina Puspasari. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pancasila, kelas A, program reguler khusus tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi terkait hukum perizinan dan kemudahan berusaha untuk izin usaha perusahaan angkutan laut. Ini merupakan tugas UAS mata kuliah hukum perizinan dan kemudahan berusaha dengan dosen pengampu, Dr. Diani Kesuma, SH, MIH. Indonesia merupakan negara yang berkembang dan 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Sudah sepatutnya perekonomian tak hanya bertumpu pada sektor daratan. Dengan memiliki ribuan pulau, transportasi laut menjadi salah satu alternatif untuk menjangkau pulau demi pulau. Sudah pasti dengan biaya yang relatif terjangkau oleh masyarakat Indonesia, transportasi laut tak jarang menjadi pilihan utama. Prospek bisnis di industri pelayaran pun bisa menjadi pilihan. Pembuatan perusahaan transportasi laut sama dengan membuat perusahaan lainnya, hanya saja dalam pembuatan perusahaan transportasi laut harus mendapatkan izin usaha dari Kementerian Perhubungan yang disebut Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIPAL). Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut Permenhub PM 93 tahun 2013. SIPAL ini wajib diurus atau dimiliki oleh perusahaan yang akan melakukan kegiatan usahanya di bidang maritim dan adanya sanksi yang diberikan apabila perusahaan tidak memiliki surat izin usaha perusahaan angkutan laut sesuai peraturan Menteri Perhubungan. SIPAL adalah surat izin usaha perusahaan angkutan laut yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada badan usaha yang bergerak di bidang transportasi laut dan telah memiliki kapal atas nama sendiri. Pengurusan SIPAL dapat melalui sistem online single submission OSS dan pemenuhan komitmennya melalui sistem informasi manajemen lalu lintas angkutan laut SIMLALA. SIMLALA adalah sistem online yang diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan untuk memberikan efisiensi tidak hanya waktu, tapi juga efisiensi biaya logistik yang sebelumnya pengurusan SIPAL secara manual resminya 14 hari kerja. Dengan adanya sistem online ini, paling tidak waktunya bisa efisiensi 7 hari kerja. Berikut ini persyaratan untuk pengajuan SIPAL. Ada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Secara umum, yang harus dipersiapkan untuk dapat mendirikan sebuah perusahaan angkutan laut nasional adalah 1. Mendirikan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Dalam hal ini, bisa berupa perseroan terbatas PIK dan atau koperasi dengan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen yang perlu disiapkan seperti biasanya berupa akta pendirian perusahaan yang di dalamnya menyebutkan bidang usaha pengangkutan laut, surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAP sebagai pengesahan badan hukum, surat keterangan domisili perusahaan SKDP, dan nomor pokok wajib pajak NPWP perusahaan. 2. Memiliki modal dasar perusahaan minimal 50 miliar rupiah dan modal disetor minimal 5.500.000.000 rupiah. 3. Kapal berbendera Indonesia, yaitu kapal yang didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dan mendapat sertifikat pendaftaran kapal dan salinan spesifikasi kapal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. 4. Memiliki sertifikat keselamatan dan keamanan kapal, sertifikat kelas dari Badan Sertifikasi yang diakui pemerintah. Di dalam hal ini PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero atau Badan Klasifikasi Asing yang merupakan anggota International Association of Classification Society (ICS) yang memiliki kantor cabang Indonesia dan tenaga surveyor berkewarganegaraan Indonesia dan surat ukur internasional dan ship particulars. 5. Daftar awak kapal crew list berkewarganegaraan Indonesia yang juga mencakup tenaga ahli, yaitu tenaga ahli di bidang ketata laksanaan angkutan laut dan kepelabuhan.
6. Membuat laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang angkutan di perairan, perusahaan angkutan laut yang telah mendapatkan izin usaha wajib 1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan laut, kepelabuhan, keselamatan maritim, dan lingkungan hidup. 2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan direksi komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan, dan pengurangan, serta penambahan kapal. 4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL. 5. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau linear maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau transfer melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut. 6. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 7. Menyediakan akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar proyek laut bagi kapal yang berukuran GT 750 ke atas. 8. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos. Jadi, kesimpulannya adalah peluang yang ada bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan di Indonesia dinilai cukup besar dan menjanjikan. Oleh karena itu, persyaratannya lumayan ketat dan membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga memang harus bersungguh-sungguh. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Halo, selamat datang. Perkenalkan, saya Kalisa Pradika, mahasiswi Universitas Pancasila semester 6 dari kelas Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha. Kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya mendapatkan izin untuk membangun usaha industri. Sebelum itu, apa sih yang disebut dengan izin usaha? Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Sekarang ini, perizinan usaha sudah menggunakan klasifikasi berbasis resiko. Perizinan berusaha berbasis resiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Perizinan berusaha berbasis resiko diatur dalam pasal 7-12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Klasifikasi perizinan berusaha berbasis resiko ini dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Berdasarkan tingkatan tersebut, jenis perizinan berusaha yang harus didapatkan pelaku usaha antara lain, untuk resiko rendah harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Untuk resiko menengah rendah harus memiliki NIB dan sertifikasi standar berupa pernyataan mandiri. Untuk resiko menengah tinggi harus memiliki NIB dan sertifikasi standar yang harus diverifikasi oleh kementerian atau pemerintah yang berwenang. Dan yang terakhir, untuk resiko tinggi harus memiliki NIB, izin yang harus disetujui oleh kementerian atau pemerintah yang berwenang, dan sertifikasi standar. Untuk membangun usaha industri, izin yang harus diurus antara lain nomor induk berusaha atau NIB, izin usaha, dan izin usaha industri atau IUI. Untuk mendapatkan NIB dan izin usaha, kalian bisa mendapatkannya melalui sistem OSS. Apa itu sistem OSS? OSS adalah sistem perizinan terintegrasi yang memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai izin usaha dalam satu platform elektronik. Gimana caranya?
Mari kita mulai dengan langkah pertama. Pertama-tama, kalian dapat mengakses OSS melalui website oss.go.id. Kemudian, lakukan registrasi dengan mengisi beberapa data-data untuk mendapatkan akun. Selanjutnya, masuk ke bagian permohonan NIB dan izin usaha. Di sini, kalian harus mengisi data pelaku usaha, bidang usaha dengan kode KBLI, data usaha seperti alamat, produk, resiko, dan sebagainya, serta mengisi pernyataan mandiri. Setelah melakukan langkah tersebut, nomor induk berusaha kalian akan terbit. Setelah mendapatkan NIB dan izin usaha, langkah selanjutnya adalah mengajukan izin usaha industri. Izin usaha industri atau IUI didapatkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. IUI ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, IUI kecil untuk perusahaan dengan nilai investasi di bawah 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan yang karyawannya kurang dari 20 orang. Yang kedua, IUI menengah untuk perusahaan dengan nilai investasi antara 1 hingga 15 miliar dengan karyawan lebih dari 20 orang. Dan yang ketiga, IUI besar untuk nilai investasi perusahaan di atas 15 miliar. Kalian dapat memilih salah satunya dengan menyesuaikan kepada usaha yang akan kalian buat. Adapun data-data yang harus kalian siapkan untuk mendapatkan IUI diantaranya nomor induk berusaha, surat izin usaha, surat permohonan pengajuan, daftar isian untuk permintaan yang bermaterai, izin mendirikan bangunan, identitas pimpinan atau direktur perusahaan, NPWP perusahaan, dokumen pendirian perusahaan, dan dokumen lingkungan. Kalian dapat mengajukan permohonan IUI melalui SINAS secara online dan mengupload dokumen-dokumen tadi ke dalamnya. Setelah itu, akan dilakukan penilaian administrasi dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas. Selanjutnya, dilakukan penilaian teknis dengan pencetakan retribusi dan pengecekan bayar biaya retribusi. Kemudian, akan dilakukan penilaian hasil secara keseluruhan meliputi berkas, hasil peninjauan lokasi, dan setelahnya akan keluar persetujuan atau harus memperbaiki kembali. Jika permohonan disetujui, maka akan keluar output berupa IUI tersebut. Proses ini akan memakan waktu selama 10 hari kerja. Setelahnya, kalian dapat membuat dan menjalankan usaha dengan aman karena telah memiliki izin. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koirunisa Nur Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Peran Sistem Online Single Submission dalam mempercepat perizinan usaha ekspor impor. Dan presentasi ini saya susun untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha kelas A. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat, perdagangan internasional menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor dan impor barang telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga memperkuat hubungan perdagangan antar negara. Namun, dalam prosesnya salah satu hambatan utama yang sering dihadapi oleh pelaku bisnis adalah kompleksitas dan lambatnya proses perizinan usaha, terutama dalam konteks ekspor-impor. Di banyak negara, termasuk Indonesia, proses perizinan usaha ekspor-impor seringkali melibatkan berbagai prosedur yang rumit dan birokratis. Sebelum adanya perkembangan teknologi informasi, pelaku bisnis harus mengurus berbagai dokumen secara manual dan melakukan kunjungan ke berbagai instansi pemerintah untuk mendapat izin yang diperlukan. Proses ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga menghabiskan banyak sumber daya baik tenaga maupun biaya. Namun dengan munculnya sistem online single submission atau OSS terjadi perubahan paradigma dalam proses perizinan usaha ekspor impor.
OSS merupakan platform digital yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan dan memperoleh berbagai izin dan perizinan usaha secara online melalui suatu portal terintegrasi. Melalui OSS, proses perizinan menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif. Meskipun demikian, implementasi OSS dalam konteks perizinan usaha ekspor-impor masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang peran sistem OSS dalam mempercepat proses perizinan usaha ekspor-impor, serta identifikasi tantangan dan peluang yang terkait dengan implementasinya. Dalam hal ini, permasalahan pertama yang akan dibahas adalah implementasi OSS dalam proses perizinan usaha ekspor-impor di Indonesia. Yang kedua, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi OSS untuk perizinan usaha ekspor-impor. Dan yang terakhir adalah pokok permasalahan yang akan membahas upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran sistem OSS dalam mempercepat proses perizinan usaha ekspor-impor. Masuk ke dalam pembahasan pertama mengenai implementasi sistem online single submission dalam proses perizinan usaha ekspor-impor di Indonesia. Implementasi sistem online single submission di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha termasuk ekspor-impor. OSS memungkinkan pengajuan dan perolehan izin secara online melalui suatu portal terintegrasi, sehingga proses yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya menjadi lebih efisien dan transparan. OSS menyederhanakan prosedur administrasi dengan mengurangi birokrasi dan mempercepat waktu perolehan izin. Sistem ini juga memberikan kejelasan dan transparansi, memungkinkan pelaku usaha melacak status permohonan dan mendapatkan informasi jelas mengenai persyaratan dan tahapan proses. Responsivitas pelayanan meningkat karena OSS bisa diakses kapan saja dan dari mana saja, menghilangkan kebutuhan antrian dan kunjungan ke kantor pemerintah. Namun, implementasi OSS masih menghadapi tantangan seperti tingkat adopsi yang belum merata di seluruh instansi dan kebutuhan pelaku usaha yang beradaptasi dengan sistem baru. Meskipun begitu, OSS telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat perizinan usaha ekspor-impor, meningkatkan efisiensi, dan daya saing pelaku usaha di pasar global. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan adopsi dan penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan teknologi. Kemudian pada pembahasan kedua, implementasi sistem online single submission untuk perizinan usaha ekspor dan impor di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Yang pertama, ketidakpastian regulasi dan kebijakan. Perubahan kebijakan yang sering terjadi dan kurangnya konsistensi antara regulasi membuat prosedur perizinan tidak jelas bagi pelaku usaha. Yang kedua, kesiapan instansi pemerintah. Tidak semua instansi pemerintah siap mengoperasikan OSS secara optimal. Kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang terampil menjadi hambatan. Yang ketiga, kesulitan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Integrasi OSS dengan sistem perizinan yang sudah ada sebelumnya sering mengalami kendala teknis dan masalah data yang tidak konsisten. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan penerimaan dari pihak terkait. Beberapa pelaku usaha dan masyarakat umum kurang akrab dengan konsep dan manfaat OSS sehingga kurang antusias menggunakannya. Dan yang kelima, kebutuhan investasi dan infrastruktur teknologi. Implementasi OSS memerlukan investasi besar dalam infrastruktur teknologi informasi, termasuk keamanan data dan konektivitas internet yang stabil. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang memadai. Lalu dalam pembahasan ketiga, upaya untuk mengoptimalkan peran sistem online single submission dalam mempercepat proses perizinan usaha ekspor-impor melibatkan berbagai strategi dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat tentang manfaat dan penggunaan OSS melalui program edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, peningkatan kesiapan instansi pemerintah. Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dengan pelatihan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk operasional OSS yang lebih efisien dan responsif. Yang ketiga,
Sosialisasi dan penyederhanaan prosedur. Menyederhanakan prosedur perizinan dan melakukan sosialisasi untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha menggunakan OSS. Pemerintah dapat menghapus aturan yang tidak perlu dan menyederhanakan proses perizinan. Dan yang terakhir, pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Berinvestasi dalam infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung konektivitas internet yang stabil dan keamanan data, sehingga proses perizinan dapat dilakukan tanpa hambatan teknis. Dampak dari upaya-upaya tersebut adalah peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di pasar global. Proses perizinan yang lebih cepat dan efisiensi melalui OSS akan menghemat waktu dan sumber daya pelaku usaha, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Selain itu, kepercayaan investor akan meningkat, menarik investasi asing langsung, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi OSS yang optimal akan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju modernisasi yang lebih efisien dan inklusif. Maka dapat saya simpulkan bahwa implementasi sistem online single submission dalam proses perizinan usaha ekspor impor di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas proses perizinan. Meskipun demikian, tantangan dan hambatan masih terjadi dalam implementasi OSS, termasuk ketidakpastian regulasi, kesiapan instansi pemerintah, integrasi dengan sistem yang sudah ada, kurangnya kesadaran dan kebutuhan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi. Namun, dengan adanya upaya-upaya strategis seperti peningkatan kesadaran, peningkatan kesiapan instansi pemerintah, sosialisasi dan penyederhanaan prosedur, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi, peran sistem OSS dapat mempercepat proses perizinan usaha ekspor impor dapat dioptimalkan. Dampak dari optimal ini akan terlihat dalam peningkatan daya saing produk dan layanan Indonesia di pasar global, penarikan investasi asing langsung, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Maka, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam memahami peran sistem online single submission dalam mempercepat perizinan usaha ekspor dan impor. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Zahra dengan NPM 3021210011 dari mata kuliah Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha kelas A dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diani Kesuma, SHMH. Halo, welcome to Basmi Podcast, bincang santai bersama kami. Nah, tadi udah lihat ya video kompilasi keseruan di karaoke. Ternyata banyak juga ya yang minat untuk having fun tuh milihnya tempat karaoke. Iya banget, jadi kayaknya anak muda zaman sekarang stres kuliah atau stres ujian kalau udah pilih tempat karaoke buat pressure ya sih. Iya betul banget. Tapi mikir-mikir cuan juga gak sih buka usaha karaoke gitu? Iya, ini cuan juga deh. Bayangin satu orang berapa? Banyak masih sehari income-nya. Nah, terus cara buat izin usahanya itu gimana sih? Iya juga ya, menarik nih. Gimana ya cara izin usaha untuk punya usaha karaoke? Ini kita simak video berikut ini. Di video sebelumnya banyak banget pertanyaan bagaimana kalau kita ingin mengajukan izin usaha karaoke. Nah, oleh karena itu, pembahasan kali ini ialah mekanisme perizinan berusaha berbasis resiko, khususnya perizinan usaha karaoke. Sebelum kita mengulas bagaimana sih izin usaha karaoke itu, maka kita akan melihat dulu nih apa sih definisi dari perizinan berbasis resiko.
Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibatnya bahaya. Selanjutnya, bagaimana ruang lingkup dari perizinan berbasis risiko di dalam PP nomor 5 tahun 2021? Yang pertama ini adanya pengaturan PBBR. Yang kedua adanya NSPK, perizinan melalui sistem online single submission, dan juga ada tata cara pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan, penyelesaian permasalahan, dan juga sanksi. Lalu terkait konsep perizinan itu sendiri terdapat 3 poin utama. Yang pertama, mekanisme penetapan jenis perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis resiko atau risk-based approach. Perizinan berusaha berbasis resiko ini mengubah konsep perizinan yang sebelumnya itu bersifat ex ante atau persyaratan dipenuhi terlebih dahulu pada awal pengajuan, namun menjadi konsep verifikasi dilakukan setelahnya. Nah, proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses pengawasan yang merupakan komponen penting dari perizinan berusaha berbasis risiko itu sendiri. Analisis risiko. Analisis risiko ini apabila kita mengajukan usaha, kita harus berpedoman pada analisis risiko untuk mengklasifikasikan apakah usaha kita termasuk ke analisis risiko yang mana. Nah, oleh karena itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, resiko rendah. Resiko rendah ini ada syaratnya, yakni adanya nomor induk berusaha. Lalu resiko menengah. Nah, resiko menengah ini terbagi menjadi 2. Resiko menengah rendah dan juga resiko menengah tinggi. Apabila resiko menengah rendah, itu syaratnya ialah NIB plus sertifikat standar berdasarkan penyataan mandiri. Kalau resiko menengah tinggi, itu ialah NIB plus sertifikat standar diverifikasi oleh pemerintah atau kementerian terkait. Dan terakhir ialah resiko tinggi. Yang perlukan ialah NIB dan izin. Lalu bagaimana sih perizinan usaha karaoke ini? Nah, analisisnya ialah berdasarkan klasifikasi kegiatan usaha karaoke termasuk ke dalam kategori kegiatan usaha beresiko menengah rendah. Oleh karena itu, persyaratan untuk mendapatkan izin usaha karaoke ialah pertama, adanya nomor induk berusaha. Nah, bagaimana sih mendapatkan NIB ini? NIB dapat diperoleh melalui sistem online single submission atau OSS. Jadi, bagi para pelaku usaha, langsung saja membuka link atau website terkait OSS untuk mendaftarkan dan mendapatkan NIB-nya. Yang kedua syaratnya ialah sertifikat standar. Nah, usaha karaoke beresiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori beresiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja tentunya. Selain itu, kesehatan masyarakat dan lingkungan atau yang disingkat dengan K3L, dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L. Oleh karena itu, landasan hukum yakni Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha PBBR. Tadi sempat dimention terkait sertifikat usaha karaoke. Apa sih yang dimaksud dengan sertifikat usaha karaoke? Sertifikat usaha karaoke ialah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga OSS kepada pengusaha atau pelaku usaha karaoke yang beresiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri atau self-declaration untuk menerapkan atau melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha karaoke pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem online single submission. Lalu ada juga jenis-jenis usaha yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha karaoke sesuai dengan PBBR. Kita harus melihat dulu nih jenis usaha karaoke-nya ini, apakah karaoke keluarga, karaoke eksekutif atau karaoke dengan live musik. Lalu lokasi usaha karaoke-nya itu di mana? Apakah di hotel, apakah di pusat perbelanjaan, restoran, ruko, tempat hiburan malam? Lalu setelah kita mengetahui jenis usaha karaoke kita, lokasi usaha karaoke-nya di mana, kita melihat nih potensi resiko keamanan. Tingkat kriminalitas di sekitar usaha kita lihat. Kalkulasi jarak tidak mengganggu ketentraman dan masyarakat sekitar. Nah, ternyata dalam peraturan perizinan khususnya usaha ini dan lebih spesifik usaha karaoke terdapat perubahan mekanisme. Jadi ialah tadinya itu TDUP, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, menjadi perizinan berusaha berbasis resiko atau PBBR. Dasar hukumnya juga berbeda.
Semula TDUP ini landasan hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lalu PBBR ialah landasan hukumnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Fokusnya ialah perizinan umum untuk usaha pariwisata termasuk karaoke. Kalau PBBR ialah perizinan yang disesuaikan dengan klasifikasi tingkat risiko usaha. Klasifikasi dalam TDUP ialah tidak ada klasifikasi risiko. Namun, kalau peraturan yang baru, adanya usaha karaoke diklasifikasikan dalam keadaan risiko rendah, menengah, dan tinggi. Nah, persyaratannya ialah persyaratan standar untuk semua usaha pariwisata, atau yang terbaru ialah persyaratan berbeda berdasarkan klasifikasi resiko. Nah, itu yang perlu diperhatikan bagi para pelaku usaha untuk membangun usaha, khususnya usaha karaoke. Oh alah, berarti kalau kita pengen punya usaha karaoke dan mengajukan izin, kita harus tahu dong usaha itu masuk ke klasifikasi apa dan berisiko apa. Benar, gini nih, karena kalau kita mau ngerjain usahanya itu yang paling penting dan paling utama kita harus lihat usaha kita tuh masuk ke kegiatan resiko apa. Apakah dia masuk ke resiko rendah, resiko menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Karena itu udah diatur di dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Berarti kalau ini kalau dilihat dari video barusan termasuk yang resiko tinggi ya, terus juga pelaku usahanya butuh juga sama sertifikasi standar yang diverifikasi pemerintah. Benar, karena selain diverifikasi oleh pemerintah dan juga diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, hal ini juga diatur di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021. Kenapa? Karena di situ tuh diatur standar usaha karaoke. Selain itu, di dalam standar usaha karaoke itu ada sertifikat izin usaha karaoke yang dimana berbentuk tertulis sebagai bentuk legalitas yang dikesahkan oleh lembaga OSS, kayak gitu. Oh, jadi bisa dibilang usaha karaoke ini sebagai self declaration ya? Iya, Kan betul. izin usaha karaoke. Jadi kalau mau single submission ini pengajuan sini dipermudah dong, soalnya kalau Benar, apapun itu dipermudah karena OSS, Online Single Submission. jadi gimana kalau kita ngumpulin lagi buat ngumpulin ini usaha karaoke? Iya, boleh kali kita ngumpulin modal dulu kali ya. Boleh tuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Nurfazria, yang mana dalam kesempatan kali ini ingin membahas mengenai analisis tinjauan hukum terhadap proses prosedur perizinan berusaha terkait mendirikan bangunan villa di Bali. Pulau Bali telah lama menjadi destinasi wisata yang sangat diminati, menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia setiap tahunnya. Keindahan alamnya yang memukau, warisan budayanya yang kaya, dan suasana yang menyenangkan membuat Bali menjadi tempat ideal untuk mendirikan bangunan villa. Namun, di balik keindahan tersebut, proses mendirikan bangunan villa di Bali tidaklah mudah. Salah satu tahap yang paling krusial adalah proses perizinan berusaha yang rumit dan seringkali membingungkan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga lingkungan, dan masyarakat lokal, serta melibatkan berbagai regulasi dan kebijakan yang ketat. Pemahaman yang mendalam tentang proses prosedur perizinan, kerangka hukum yang berlaku, dan dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi pembangunan villa menjadi hal yang sangat penting bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Bali. Serta proses mendapatkan izin perizinan untuk membangun villa di Bali melibatkan serangkaian prosedur yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku. Maka saya merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan pada penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apa saja persyaratan perizinan yang harus dipenuhi dalam mendirikan bangunan villa di Bali sesuai dengan hukum yang berlaku? Serta bagaimana regulasi hukum tentang pelestarian budaya dan lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mendirikan bangunan villa di Bali. Yang kedua, apa saja potensi konflik hukum yang dapat muncul antara kepentingan bisnis dan keberlanjutan lingkungan dalam proses perizinan mendirikan bangunan villa di Bali. Yang ketiga, bagaimana hambatan dalam proses perizinan berusaha terkait mendirikan bangunan villa di Bali. Masuk ke dalam sesi pembahasan pertama, regulasi hukum mendirikan bangunan villa di Bali, serta regulasi hukum mengenai pelestarian budaya dan lingkungan dalam mendirikan bangunan villa di Bali. Pertama, izin lokasi dan pre-izin lokasi diperlukan untuk menetapkan legalitas penggunaan lahan dan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang yang berlaku di wilayah tersebut.
Izin lokasi diperlukan untuk pembangunan villa karena memungkinkan pemerintah setempat untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan, memastikan bahwa lokasi yang dipilih sesuai dengan peruntukan, serta tidak merugikan lingkungan sekitar, serta mempertimbangkan kepentingan publik dalam pembangunan tersebut. Kedua, izin lingkungan harus diperoleh untuk memastikan bahwa pembangunan villa tidak akan merusak lingkungan alam sekitarnya. Ini melibatkan evaluasi dampak lingkungan dan strategi mitigasi yang sesuai. Izin lingkungan diperlukan untuk pembangunan villa karena memastikan bahwa dampak lingkungan dari proyek tersebut dipertimbangkan dan diminimalkan, termasuk pengelolaan limbah, pelestarian sumber daya alam, dan mitigasi potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan. Selanjutnya, izin mendirikan bangunan IMB wajib diperoleh sebelum memulai konstruksi. IMB menetapkan bahwa bangunan tersebut memenuhi standar teknis dan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Izin mendirikan bangunan IMB adalah izin resmi yang diperlukan untuk membangun atau merenovasi bangunan di Bali, termasuk bangunan villa. IMB memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pembahasan kedua mengenai potensi konflik hukum antara kepentingan bisnis dan keberlanjutan lingkungan dalam proses perizinan mendirikan bangunan villa di Bali. Terdapat potensi konflik hukum antara kepentingan bisnis dan keberlanjutan lingkungan yang dapat muncul. Salah satu potensi konflik utama adalah terkait dengan penggunaan lahan dan pelestarian lingkungan alam. Di satu sisi, pengembang mungkin memiliki kepentingan bisnis untuk memanfaatkan lahan secara maksimal untuk pembangunan villa yang menguntungkan secara finansial. Namun, di sisi lain, keberlanjutan lingkungan mengharuskan pelestarian lahan hijau dan lingkungan alam yang penting untuk menjaga ekosistem lokal, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekologis. Selain itu, terdapat potensi konflik antara kepentingan bisnis untuk memperoleh perizinan yang cepat dan efisien dengan kebutuhan untuk mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Pengembang mungkin merasa frustrasi dengan proses perizinan yang panjang dan rumit yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Sementara pemerintah dan masyarakat setempat mungkin memperjuangkan perlindungan lingkungan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih kuat. Pembahasan ketiga, yaitu hambatan dalam proses perizinan berusaha terkait mendirikan bangunan villa di Bali. Salah satu hambatan utama adalah birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Proses perizinan seringkali membutuhkan pengumpulan dokumen yang lengkap dan persyaratan administratif yang ketat, yang dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan bagi pengembang. Terkadang, birokrasi yang lambat dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah lokal juga dapat memperlambat proses perizinan. Selain itu, hambatan lainnya adalah persyaratan lingkungan yang ketat. Pengembang harus memenuhi standar lingkungan yang ketat untuk mendapatkan izin, termasuk evaluasi dampak lingkungan dan strategi mitigasi yang sesuai. Hal ini dapat memerlukan analisis yang mendalam dan biaya tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Terakhir, faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah atau tekanan dari organisasi lingkungan juga dapat menjadi hambatan dalam proses perizinan. Perubahan regulasi atau kebijakan yang tidak terduga dapat mempengaruhi proses perizinan dan mengubah dinamika persaingan di pasar properti. Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks mendirikan bangunan villa di Bali, ada sejumlah persyaratan perizinan yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Persyaratan ini meliputi izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan IMB, dan izin-izin khusus tergantung pada lokasi dan karakteristik pembangunan. Lalu, dalam proses perizinan mendirikan bangunan villa di Bali, terdapat potensi konflik hukum antara kepentingan bisnis dan keberlanjutan lingkungan. Konflik utama berkaitan dengan penggunaan lahan dan pelestarian lingkungan alam. Pengembang ingin memanfaatkan lahan secara maksimal untuk villa, sementara keberlanjutan lingkungan membutuhkan pelestarian lahan hijau dan lingkungan alam. Konflik juga terjadi terkait dampak lingkungan pembangunan villa, seperti penggunaan air yang berlebihan dan pengelolaan limbah yang tidak memadai. Konflik juga muncul antara kebutuhan perizinan yang cepat dan regulasi lingkungan yang ketat. Nah, dan yang terakhir, proses perizinan mendirikan bangunan villa di Bali seringkali kompleks dan dipenuhi dengan hambatan. Birokrasi yang rumit, persyaratan lingkungan yang ketat, persaingan yang ketat dengan pengembang lain, perlawanan dari masyarakat setempat, dan faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah merupakan beberapa tantangan utama. Pengembang perlu menghadapi hambatan ini dengan strategi yang komprehensif dan fleksibel, serta berkomunikasi efektif dengan semua pihak yang terlibat
untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terima kasih telah menonton, dan saya harap diskusi ini bermanfaat. Tetaplah terinformasi dengan bijak. Halo, perkenalkan nama saya Ervin Hadi Waluyono. NPM saya adalah 3021215023. Kelas saya adalah kelas Reksus khusus, kelas A Reksus khusus, dan dosen saya adalah Ibu Dr. Diani Kusuma SHMH. Dalam hari ini saya akan membahas tentang sosialisasi terkait hukum perizinan dan kemudahan berusaha, terutama untuk rekan-rekan atau teman-teman yang baru akan mulai usaha. Biasanya akan selalu jadi pertimbangan, kalau bikin usaha, bikin PT itu mahal, gitu, bikin CV itu mahal. Nah sekarang Anda bisa melakukan dengan gratis dan tidak perlu banyak modal. Jadi Anda bisa bikin yang namanya PT perorangan dengan cara melakukan dengan ke link ahu.com. Nah, Anda akan melalui ke link ahu.com di situ, dan di situ Anda akan bisa mendaftarkan PT perorangan di link ahu tersebut. Oke, bisa coba cek dulu ya link ahunya itu seperti apa detailnya. Nah, link ahunya itu adalah di link ahu.go.id, maaf saya salah, http://www.ahu.go.id. Nah, di situ Anda akan bisa mengakses link tersebut di ahu.go.id. Anda akan memilih nama perusahaan Anda, dan jangan lupa Anda menyampaikan KTP dan NPWP Anda sebagai dasar untuk data-data Anda di situ, dan Anda harus pilih nama PT-nya. Jadi Anda bisa bikin PT perorangan. Nah, dengan PT perorangan ini Anda legal. Ketika sudah jadi legal, sah secara hukum bahwa menjadi akte dengan cara yang sangat mudah. Anda membuka link ahu.go.id dan Anda bisa mengunduh surat sertifikat pernyataan atau akte sebagai PT perorangan. Nah, lalu kalau sudah punya PT perorangan, lanjutnya seperti apa? Nah, di situ pun Anda otomatis akan mendapat NPWP. Di situ Anda akan mendapat NPWP sebagai bukti bahwa Anda sebagai wajib pajak perusahaan tersebut terdaftar. Selain itu, Anda akan melakukan langkah berikutnya apa? Anda membutuhkan namanya NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha Anda akan melakukan di OSS, dan itu sangat mudah. Di situ berdasarkan kriteria seleksi atau kriteria resikonya. Jadi ada risiko rendah, menengah, dan besar. Di situ Anda akan memilih KBLI, perusahaan Anda bergerak di bidang apa, sehingga ketika Anda sudah selesai semua, maka Anda akan mempunyai perusahaan PT perorangan yang mempunyai izin legalitas lengkap dan sah yang akan tertulis di Kemenkumham, yaitu berupa akte dan surat pernyataan sebagai perusahaan PT perorangan, dan juga Anda akan mendapatkan NPWP secara online. Begitu juga Anda akan mendapatkan NIB. Nah, 3 hal tersebut akan menjadi dasar untuk Anda membuka rekening perbankan yang akhirnya Anda bisa bertransaksi bisnis Anda di rekening perbankan tersebut atas nama PT, sehingga Anda akan bisa punya kesempatan ikut bidding atau bertransaksi dengan pihak-pihak perusahaan-perusahaan besar. Nah, karena biasanya kalau perusahaan besar nggak mau terima kalau Anda orang biasa atau perorangan, tapi berupa PT. Cuma namanya PT adalah PT perorangan. Nah, itu rekan-rekan kemudahan yang diberikan dalam undang-undang yang sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pembuatan PT perorangan, dan juga kemudahan dalam mempunyai NPWP dan OSS, serta kemudahan setelah itu lengkap semua, kemudahan mengeluarkan rekening perbankan yang menjadi rekening perusahaan Anda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Saya Ervin Hadi Waluyono. Sampai di sini saja. Terima kasih. Sampai jumpa dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiffany Febrilia dengan NPM 3021215013. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai SOP izin usaha pengelolaan sampah. Pelaksanaan izin pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk sampah menjadi suatu yang bermanfaat dengan berbagai macam cara. Teknik pengelolaan sampah yang pada awalnya menggunakan pendekatan kumpul, angkut, buang. Proses pengelolaan sampah adalah upaya untuk mengurangi jumlah sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir. Kegiatan usaha pengelolaan sampah harus memiliki izin dari otoritas yang berwenang agar berjalannya kegiatan usaha pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan standar operasional atau SOP yang berlaku.
Penerapan izin kegiatan usaha merupakan sebuah kasus yang jelas dan bersifat umum. Selain itu juga berhubungan dengan sesuatu yang bersifat budaya karena membutuhkan partisipasi serta turut andil masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha yang legal agar lingkungan hidup tetap terjaga dan terkendali. Izin pengelolaan sampah. Pelaksanaan izin pengelolaan sampah, pemerintah memerlukan pengawasan terhadap badan atau usaha pengelolaan guna untuk menunjang apakah pelaksanaan pengelola telah sesuai dengan rencana dan tujuan dari adanya badan atau usaha yang didirikan. Persyaratan izin usaha pengelolaan sampah. Yang pertama, menginput formulir izin usaha pengelolaan sampah secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id. Yang kedua, identitas pemohon atau penanggung jawab. Jika WNI, scan asli kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Jika WNA, scan asli kartu izin tinggal terbatas atau KITAS atau visa atau paspor. Yang ketiga, jika dikuasakan scan asli surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP elektronik orang yang diberi kuasa. Yang keempat, jika usaha perorangan, scan asli NPWP perorangan. Jika badan usaha, scan asli akta pendirian dan perubahan kantor pusat dan kantor cabang jika ada. SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. NPWP badan usaha. Yang kelima, scan asli persetujuan tetangga. Yang keenam, scan asli izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang ketujuh, scan asli dokumen lingkungan. Yang kedelapan, scan asli nomor induk berusaha atau NIB. Yang kesembilan, bukti kepemilikan tanah, scan asli jika milik pribadi, sertifikat tanah, akta waris, akte hibah, akte jual beli atau AJB. Bila bukan atas nama pemohon, lampirkan data pendukung. Jika tanah atau bangunan disewa, scan asli perjanjian sewa menyewa tanah atau bangunan, surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan, KTP pemilik tanah atau bangunan. Yang terakhir, yaitu proposal teknis yang dilengkapi dengan metode pemusnahan atau pemanfaatan sampah, spesifikasi peralatan atau teknologi yang digunakan, daftar peralatan kerja yang penunjang yang dimiliki, daftar peralatan safety yang dimiliki, layout kegiatan atau gambar mengenai lokasi dan kegiatan yang dilakukan, uraian mengenai sumber dan kapasitas sampah. Kelengkapan berkas izin pengelolaan sampah melalui langkah prosedural melalui yang pertama front office, lalu masuk ke bagian admin logbook, admin teknis, tim teknis, Kasubag TU, kepala UP PMP TSP, admin TU untuk penomoran, lalu masuk lagi ke front office. Untuk waktu penyelesaian yaitu 14 hari, biaya retribusi Rp0, masa berlaku 3 tahun. Mekanisme pelayanan, yang pertama menerima dan memeriksa berkas secara administrasi. Jika berkas tidak lengkap dan atau tidak benar secara administrasi, maka dikembalikan ke pemohon. Jika berkas lengkap dan benar secara administratif, maka memberikan jadwal waktu untuk peninjauan lapangan dan bukti tanda terima kelengkapan berkas serta menginformasikan kepada pemohon status pemohonan diterima secara administrasi by system. Yang kedua, menerima berkas permohonan beserta kelengkapannya dan mempersiapkan bahan dan alat kelengkapan untuk peninjauan lapangan serta menginformasikan status pemeriksaan teknis kepada pemohon by system. Yang ketiga, tim teknis kantor PTSP Kota Administrasi bersama tim teknis Dinas Kebersihan atau tim teknis bersama melakukan peninjauan lokasi atau lapangan, verifikasi dan validasi data atau informasi yang diberikan pemohon dengan data informasi temuan di lapangan, membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lapangan atau BAPL.
Yang keempat, membuat dan menandatangani berita acara persetujuan teknis atau BAPT pada kolom dibuat oleh serta membuat dan membubuhkan paraf pada surat penolakan beserta alasannya. Kemudian yang kelima, menerima BAPL yang sudah ditandatangani tim teknis bersama dan pemohon. Penerima BAPT yang sudah ditandatangani oleh tim teknis bersama memberikan analisa dan pertimbangan keteknisan serta memutuskan, yaitu jika tidak sesuai secara teknis maka membubuhkan paraf pada surat penolakan beserta alasannya dan menyerahkan kepala Kasubag TU. Jika sesuai dengan teknis, maka menandatangani BAPT pada kolom disetujui oleh. Yang keenam, menerima surat penolakan beserta alasan penolakan yang sudah dibubuhkan para tim teknis bersama dan koordinator tim teknis, serta menandatangani surat penolakan atas nama kepala kantor PTSP, menomori dan stempel. Menginformasikan kepada pemohon status penolakan by system dan menyerahkan kepada tim administrasi untuk mengirimkannya kepada pemohon melalui email atau pos. Kemudian yang ketujuh, menerima BAPL yang sudah ditandatangani tim teknis bersama dan pemohon, menerima BAPT yang sudah ditandatangani oleh tim teknis dan koordinator tim teknis, mencetak form sertifikat izin membubuhkan paraf serta menyerahkan kepada kepala kantor PTSP. Yang kedelapan, menerima BAPL yang sudah ditandatangani tim teknis dan pemohon menerima BAPT yang sudah ditandatangani oleh tim teknis dan koordinator tim teknis, menerima form sertifikat izin yang telah diparaf Kasubag TU, meneliti serta memutuskan. Jika sesuai, maka menandatangani sertifikat izin dan menyerahkan ke Kasubag TU. Jika tidak sesuai, mengembalikan ke Kasubag TU untuk diperbaiki. Yang kesembilan, menerima tanda daftar yang sudah ditandatangani oleh Kepala KPTSP, Kota Administrasi, menomori dan membubuhkan stempel basah pada sertifikat izin, serta mencatat atau merekam dan mengarsipkan menginformasikan status izin atau non-izin disetujui kepada pemohon by system, serta menyerahkan kepada tim administrasi untuk diserahkan kepada pemohon. Yang terakhir, menerima sertifikat izin yang telah ditandatangani Kepala KPTSP Kota Administrasi, sudah diberi nomor dan sudah dibubuhkan stempel basah, mencetak tanda pengambilan sertifikat izin, menginformasikan kepada pemohon by system status izin atau non-izin siap diambil, serta menghubungi pemohon melalui email atau telepon. Kemudian di sini ada dasar hukum pelayanan, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pokok-pokok lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan standar operasional prosedur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan kebersihan,
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Demikianlah yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal dulu saya berusaha, kesulitan terbesar yang saya alami adalah tidak memiliki izin usaha. Sehingga saya tidak bisa akses ke perbankan. Mau pinjam ke bank tidak bisa karena tidak memiliki izin usaha. Kalau saya ingin mengajukan izin harus bayar. Dan bayarnya untuk saya saat itu sangat berat. Sehingga bertahun-tahun saya tidak memiliki yang namanya SIUP TDP saat itu. Perizinan berusaha adalah bentuk izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko disebutkan bahwa bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau menjalankan kegiatan usaha wajib untuk memiliki perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan berusaha berbasis resiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibatnya. Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko disebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Sistem pelayanan perizinan berusaha telah berubah dari yang awalnya sistem manual yang dilakukan dengan mendatangi instansi yang berwenang untuk mengajukan permohonan menjadi pengajuan permohonan secara daring melalui sistem OSS. Sistem OSS sendiri adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota kepada pelaku usaha setelah melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Apa saja sih pelaksanaan perizinan berusaha? Pertama, ada pendaftaran, kedua penerbitan izin, ketiga pemenuhan komitmen, keempat pembayaran biaya, kelima fasilitas, keenam masa berlaku, dan yang ketujuh pengawasan. Selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi tingkat resiko. Tingkat resiko sendiri adalah penggolongan atau kategori bisnis dalam sistem perizinan versi OSS terbaru, yaitu kategori rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Penetapan tingkat resiko ini dilakukan berdasarkan hasil analisis resiko, dan tingkat resiko akan menentukan jenis perizinan berusaha. Resiko sendiri dibagi menjadi resiko rendah hanya membutuhkan NIB, resiko menengah rendah membutuhkan NIB dan standar sertifikasi, kemudian resiko menengah tinggi membutuhkan NIB dan standar sertifikasi yang harus diverifikasi, yang terakhir resiko tinggi membutuhkan NIB dan izin. Perkembangan zaman dan kreativitas yang semakin meningkat membuat banyaknya orang untuk membangun suatu usaha. Salah satunya usaha di bidang industri roti dan kue. Industri roti dan kue diyakini sebagai salah satu industri yang tahan banting dalam menghadapi badai resesi tahun 2023. Para pengusaha roti dan kue terus berusaha untuk adaptasi dengan segala perubahan.
Oleh karena itu, pemerintah membantu mereka dengan kemudahan dalam izin usaha industri produk roti dan kue. Izin usaha industri produk roti dan kue menjadi salah satu bagian syarat yang perlu diurus oleh pebisnis industri produk roti dan kue agar usaha mereka dapat berjalan dengan resmi. Kadangkala pemilik usaha hanya mencari penghasilan sampai melalaikan izin usaha industri produk roti dan kue. Nah, berdasarkan analisis resiko, kegiatan usaha toko roti donat bahagia memiliki tingkat resiko menengah rendah yang diatur dalam skala industri produk roti dan kue menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang standar kegiatan atau produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor industri, di mana proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem OSS tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Maka perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah berupa 1. NIB, di mana NIB merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan usaha. Yang kedua, sertifikat standar, membutuhkan sertifikat standar berupa pernyataan mandiri untuk melengkapi. Saat ini, pemerintah sudah mempermudah pengurusan izin usaha industri produk roti dan kue melalui sistem OSS yang berbasis resiko. Jika sebelumnya pengurusan izin usaha memerlukan surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, surat keterangan terdaftar, maka untuk sekarang izin usaha dirubah menggunakan nomor induk berusaha. NIB ini wajib hukumnya diurus bagi masing-masing pemilik bisnis karena dijadikan sebagai bukti dari pemilik usaha. Selain NIB, yang perlu diurus oleh pengusaha industri produk roti dan kue adalah NPWP, sertifikat standar, dan juga izin lainnya sesuai dengan resiko dan kegiatan usaha. Berikut tahapan yang harus dipersiapkan untuk mendirikan toko roti. Pertama, memilih KBLI yang tepat bagi usaha industri produk roti dan kue. Berkaitan dengan izin usaha industri produk roti dan kue, menurut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia industri produk roti dan kue yaitu KBLI 10710. Yang kedua, mendirikan badan usaha atau pribadi dalam menjalankan bisnis industri produk roti dan kue. Jika menggunakan badan usaha, bisnis yang dijalankan akan beroperasi atas nama badan usaha berupa dokumen izin, kewajiban pajak, atau akun bank memakai identitas badan usaha dan membuat akta pendirian di hadapan notaris. Jika pemilik usaha memilih bisnis memakai identitas perorangan, maka pembukuan keuangan, kewajiban pajak, serta izin usaha yang didapatkan akan atas nama pribadi pemilik bisnis. Aturan pajak menjadi lebih simpel, proses perizinannya biasanya juga lebih sederhana, dan hak seutuhnya ada di owner. Tahapan yang ketiga adalah mengurus NPWP untuk menjalankan kewajiban pajak. Bukti pemilik bisnis sudah tercatat menjadi wajib pajak adalah NPWP. Dokumen persyaratan ketika hendak mendaftarkan NPWP pribadi antara lain KTP dan kartu keluarga. Tapi jika pendaftaran NPWP badan, wajib mengumpulkan surat keterangan atau akta notaris, KTP dan juga NPWP ketua atau direktur. Yang keempat adalah mengurus nomor induk berusaha industri produk roti dan kue. NIB ini adalah identitas dan bukti kalau pebisnis telah terdaftar di lembaga OSS. Ketika sudah mendapatkan NIB, pebisnis bisa mengurus permohonan izin operasional, perizinan komersial maupun izin lainnya sesuai resiko bidang usaha yang dijalankan. Ketika mau mendapatkan NIB, pemilik bisnis perlu registrasi pada halaman OSS terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya. 1. Masuk melalui website OSS. Kedua, memilih jenis NIB yang akan didaftarkan, bisa perseorangan, perorangan dengan mikro usaha kecil, dan badan usaha. Yang ketiga, mengisi isian data yang diminta. Keempat, memasukkan, mengisi, melengkapi form KBLI. Yang kelima, cek kembali formulir dan rangkuman NIB. Terakhir, cetak NIB. Tahapan yang kelima adalah melampirkan persyaratan untuk menerbitkan sertifikat standar untuk izin usaha industri produk roti dan kue. Saat usaha mempunyai resiko rendah, biasanya NIB sudah berlaku untuk izin operasional atau izin komersial. Sedangkan jika resiko bisnis yang akan dijalankan termasuk usaha resiko menengah serta resiko tinggi, diharuskan mempunyai perizinan tambahan yang satu diantaranya adalah sertifikat standar. Nah, tahapan yang terakhir
tambahan yang dibutuhkan industri produk roti dan kue. Izin lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan skala atau media tertentu, contohnya, jika bisnis dijalankan menggunakan aplikasi daring, maka akan diharuskan izin lain berupa sertifikat penyelenggaraan sistem elektronik dari Kementerian Kominfo. Legalitas tambahan yang lain seperti sertifikat pendaftaran anggota asosiasi, badan BPOM, izin edar, halal MUI, standar nasional Indonesia atau sertifikat ISO, dan dokumen tambahan lainnya. Selanjutnya, persyaratan mengajukan pendaftaran perizinan usaha toko roti. Yang A ada bagi pelaku usaha perorangan, pertama ada KTP elektronik, kedua NPWP pribadi, ketiga email, keempat nomor handphone yang aktif. Yang B ada bagi pelaku badan usaha, 1 KTP elektronik penanggung jawab, kedua NPWP pribadi penanggung jawab, ketiga NPWP badan usaha, keempat akte pendirian perusahaan, kelima pengesahan HAU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 6 email badan usaha, 7 NIB, 8 menyertakan sertifikasi pendaftaran BPOM, 9 menyertakan sertifikasi halal MUI. Yang C ruang lingkup usaha menengah, 1 luas lahan tidak diatur, 2 skala usaha menengah, 3 tingkat resiko rendah, 4 persyaratan perizinan tidak ada, 5 jangka waktu tidak ada. Selanjutnya kewajiban perizinan berusaha, 1 memiliki akun sistem informasi industri nasional, kedua menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui sistem informasi industri nasional. Ketiga, memenuhi SNI, spesifikasi teknis atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib. Keempat, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kelima, menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan serta pengangkutan. Prosedur mengajukan perizinan usaha toko roti dalam sistem OSS. Pertama, pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS FBA di website oss.go.id. Kedua, pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi atau menginput data pemohon. Ketiga, pemohon mengisi data usaha. Yang keempat, pemohon mengisi daftar kegiatan usaha. Dan yang terakhir, pemohon mendapatkan dan mencetak perizinan berusaha resiko menengah rendah yaitu NIB dan sertifikat standar. Sebuah kisah Pak Agus yang membuka usaha toko kelontong. Pada suatu pagi, saat Pak Agus sedang bersiap untuk membuka tokonya, Nina tiba-tiba menghampiri Pak Agus. Mau tahu apa yang dikatakan Nina? Simak kisahnya. Selamat pagi Pak Agus, saya ada yang mau ditanya ini. Ada apa, Nin? Saya mau nanya, apakah toko Bapak sudah memiliki izin? Wah, memangnya perlu ya? Kan saya hanya toko kelontong. Ya perlu dong Pak, walaupun hanya toko kelontong. Gimana caranya, Nin? Saya gak ngerti. Sekarang permohonan izin semuanya sudah melalui OSS Pak. Ajarin saya, Nin. Aman Pak, nanti saya ajarin langkah-langkahnya ya. Buka website oss.co.id, kemudian klik daftar. Pilih badan usaha UMKM. Selanjutnya, lengkapi data diri. Setelah melengkapi data diri, submit, kemudian pendaftaran berhasil. Jika pendaftaran sudah berhasil, kembali pada halaman awal, kemudian pilih masuk. Masuk akun dengan nomor ponsel atau username dan kata sandi saat pendaftaran akun ya. Setelah berhasil masuk akun, klik perizinan berusaha, kemudian pilih permohonan baru. Nanti akan ada data usaha di bawah data dirimu, kemudian pilih tambah bidang usaha. Isilah data-data sesuai usahamu. Setelah semua data lengkap, permohonan izinmu berhasil didaftarkan.
Setelah permohonan perizinan didaftarkan, silahkan tunggu sampai NIB diterbitkan. Walah ternyata sudah mudah ya sekarang. Makasih ya Nin. Sama-sama Pak Agus, segera diajukan ya Pak izinnya agar usahanya mendapatkan legalitas. Siap. Abis rapihin toko saya langsung mengajukan permohonan izinnya. Ya udah Pak, saya pamit dulu ya, udah telat ke sekolah nih. Baik, hati-hati ya Nin. Hai semua, perkenalkan, saya dengan Jennifer Joy Husin dari kelas Rexus 2021, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan video edukasi mengenai tata cara pengajuan perizinan. Dalam video ini, saya akan membahas secara spesifik tentang SOP atau tata cara pengurusan surat izin usaha jasa konstruksi bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Dalam mendapatkan surat izin usaha jasa konstruksi atau SIUJK, pelaku usaha atau pengguna harus datang ke kantor LPJK resmi yang berada di wilayah tempat tinggal dengan melengkapi beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan surat izin jasa konstruksi. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai dasar hukum, kualifikasi SIUJK, persyaratan, dan juga mengenai proses pembuatan SIUJK di lembaga terkait. Selanjutnya, mengenai dasar hukum pembuatan SIUJK, yaitu terdiri dari dua. Pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. SIUJK dibagi menjadi 3 kualifikasi. Pertama adalah K1, K2, dan K3. Yang kedua adalah menengah 1 atau M1 dan menengah 2 atau M2. Yang ketiga adalah besar 1 atau B1 dan besar 2 atau B2. SIUJK dibagi menjadi 3 kualifikasi. Pertama adalah K1, K2, dan K3. Yang kedua adalah menengah 1 atau M1 dan menengah 2 atau M2. Yang ketiga adalah besar 1 atau B1 dan besar 2 atau B2. Berikut ini persyaratan untuk pembuatan SIUJK. Yang pertama adalah menunjukkan sertifikat lisensi yang bisa membuktikan sebagai seorang tenaga ahli dalam konstruksi. Yang kedua, mempunyai dokumen SPU atau sertifikat badan usaha yang asli. Yang ketiga adalah salinan surat domisili usaha. Yang keempat, salinan NPWP perusahaan. Yang kelima adalah salinan SIUP atau NIP. Yang keenam adalah salinan akta notaris. Dan yang terakhir adalah salinan KTP para direktur yang terlibat dalam bisnis konstruksi. Berikut ini tahapan atau proses pembuatan SIUJK. Pertama adalah sertifikasi tenaga terampil atau SKT atau sertifikasi tenaga ahli yang biasanya memakan waktu 1 bulan. Lalu yang kedua adalah sertifikasi badan usaha atau SBU yang pengurusannya kurang lebih memakan waktu 1 bulan. Yang terakhir adalah verifikasi sertifikat
SUJK di OSS yang biasanya memakan waktu dari 3-4 minggu. Barulah sekitar 3-4 bulan SUJK terbit dan dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Sekian video mengenai SOP pembuatan SUJK. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu, bye-bye. Sekian video mengenai SOP pembuatan SUJK. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu, bye-bye.